Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, lingkup materi teks prosedur. Materi pembelajaran: membaca dan mengidentifikasi informasi dari teks prosedur. Bersama guru pengampu Muhammad Soleh Kadir, SPD GR. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks prosedur. Satu, bacalah teks prosedur berikut. Proses kerja PDAM dalam menjernihkan air. Sumber: Buku Mahir Berbahasa Indonesia Erlangga 2022 dengan pengubahan seperlunya. Pendahuluan: PDAM merupakan salah satu perusahaan daerah yang ada di seluruh tanah air. Perusahaan ini bertugas melayani dan menyuplai air bersih kepada masyarakat. Keberadaan perusahaan ini amat dibutuhkan karena adanya keterbatasan air bersih di kalangan masyarakat. Tentu saja, air yang disuplai oleh PDAM harus memenuhi unsur kelayakan dan kesehatan untuk dikonsumsi. Lalu, bagaimana proses kerja PDAM dalam mengubah air baku menjadi air bersih siap pakai? Bahan dan alat. Proses kerja pengolahan air di PDAM membutuhkan beberapa sarana dan bahan material. 1. Bak-bak penampung air. 2. Beberapa peralatan mesin. 3. Adapun bahan materialnya tentu saja air baku. 4. Beberapa zat kimia. Langkah-langkah. Dalam rangka memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi, air diolah sesuai standar. PDAM menerapkan 8 langkah penjernihan sebagai standar pengolahan. 1. Pengambilan air baku. Air baku yang berasal dari sungai atau sumber lain dialirkan ke sebuah bangunan dengan alat penyedot. 2. Penyaringan dan pengendapan. Setelah disedot, air baku didiamkan dalam kolam-kolam penampungan. Kemudian disaring agar berbagai kotoran yang terbawa dari sungai tidak ikut. 3. Penggumpalan. Proses penggumpalan ini dilakukan dengan menambah zat kimia berupa tawas dalam kolam penampungan. Hal ini dilakukan agar bakteri, lumpur, dan zat lainnya menggumpal. Setelah menggumpal, air akan mudah dipisahkan. 4. Pembentukan vlog. Setelah penggumpalan, air diaduk pelan dan ditambah polimer sehingga terbentuk partikel. Tujuannya adalah mempererat partikel halus yang goyah saat terjadi proses penyatuan. Dengan cara ini, kotoran akan menggumpal dan menyatu sehingga tidak dapat melayang di air. 5. Proses pengendapan dilakukan dengan membiarkan air dalam beberapa waktu. Kotoran yang menggumpal akan mengendap sehingga air akan lebih jernih. 6. Pemfilteran. Pemfilteran dilakukan dengan menggunakan kerikil pasir silikan hitam setebal kurang lebih 80 cm. Hal ini dilakukan agar mikroorganisme dan partikel halus seperti debu yang melayang di air akan hilang. 7. Penetralan. Indikator kenetralan air ditentukan oleh kadar pH. Ambang batas kualitas air berkisar 7. Jika pH terlalu tinggi, air menjadi basa, dan jika pH rendah,
air menjadi asam. Untuk itu perlu dilakukan penetralan. 8. Mematikan bakteri patogen. Air pada umumnya mengandung bakteri patogen, yakni bakteri yang menyebabkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, bakteri tersebut harus dimatikan terlebih dahulu agar air aman untuk dikonsumsi. Penutup, kedelapan tahap tersebut merupakan standar yang diterapkan oleh PDAM di seluruh tanah air. Penerapan standar pengolahan tersebut merupakan keharusan. Selanjutnya, 2. Identifikasi informasi teks prosedur. Setelah membaca teks prosedur tersebut, galilah informasi di dalamnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa pengelolaan air di PDAM memerlukan proses yang panjang? 2. Apa fungsi tawas dalam pengolahan air di PDAM? 3. Tahapan mana saja proses pengolahan air minum yang dilakukan secara kimiawi? 4. Mengapa air di PDAM perlu melalui proses penetralan dalam pengolahannya? 5. Bagaimana dampak yang akan terjadi jika pH air terlalu tinggi ataupun rendah? 6. Tahapan apakah yang paling menentukan air PDAM sehat untuk dikonsumsi? 7. Jelaskan perbedaan tujuan penyaringan yang pertama dan kedua dalam pengolahan air PDAM. Jawaban identifikasi informasi teks prosedur. Setelah membaca soal identifikasi tersebut, jawaban yang dapat dituliskan sebagai berikut. Pengelolaan air di PDAM memerlukan proses yang panjang agar dapat memperoleh air bersih yang layak untuk dikonsumsi. 2. Fungsi tawas dalam proses pengolahan air di PDAM adalah menggumpalkan bakteri, lumpur, dan zat lainnya agar mudah dipisahkan dari air. Tahapan proses pengolahan air minum yang dilakukan secara kimiawi antara lain proses penggumpalan, proses pembentukan vlog, proses pemfilteran, proses penetralan, dan proses mematikan patogen. Air di PDAM perlu melalui proses penetralan dalam pengolahannya untuk menentukan indikator kualitas air. 5. Dampak yang akan terjadi jika pH air terlalu tinggi dan terlalu rendah adalah jika pH air terlalu tinggi, maka air menjadi basa. Jika pH air terlalu rendah, maka akan menjadi asam. 6. Tahapan yang paling menentukan air PDAM sehat untuk dikonsumsi yakni penetralan. 7. Perbedaan tujuan penyaringan yang pertama dan kedua dalam pengolahan air di PDAM adalah penyaringan
1. Untuk membersihkan air dari kotoran, sedangkan penyaringan 2 agar mikroorganisme dan partikel halus seperti debu akan hilang. Selanjutnya, silakan buka LKPD dan kerjakan soal-soal di dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.